Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan ini sedikit saya bahas tentang sejarah Bani Umayyah. Nama Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah Ibnu Abdisyam Ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin Quraisy di zaman jahiliyah. Bani Umayyah merupakan keturunan Umayyah yang masih memiliki ikatan famili dengan para pendahulu Nabi. Naiknya Bani Umayyah ke puncak kekuasaan dimulai oleh Muawiyah Ibnu Abi Sufyan, salah seorang keturunan Bani Umayyah dan salah seorang sahabat Nabi. Dan ia menjadi bagian penting dalam setiap masa pemerintahan pada masa para Khulafaur Rasyidin. Bagaimanakah kekuasaan Bani Umayyah? Kekuasaan Bani Umayyah berumur lebih kurang 90 tahun. Pusat pemerintahan yang semula ada di Madinah dialihkan ke Damaskus. Selama masa itu Bani Umayyah dipimpin oleh khalifah di antaranya Muawiyah, 2 Yazid, 3 Muawiyah 2, 4 Marwan bin Hakam, 5 Abdul Malik, 6 Al-Walid, 7 Umar bin Abdul Aziz, 8 Hisham, 9 Al-Walid, 10 Yazid 3, 11 Ibrahim, dan 12 Marwan. Dari sekian pemimpin atau khalifah, ada khalifah-khalifah yang istimewa, khalifah-khalifah yang kuat, yaitu 1 Muawiyah bin Abi Sufyan, 2 Abdul Malik bin Marwan, 3 Al-Walid bin Abdul Malik, 4 Umar bin Abdul Aziz, dan 5 Hisham bin Abdul Malik. Inilah 5 khalifah istimewa atau khalifah terbaik pada masa kekuasaan Bani Umayyah. Bagaimana dakwah pada masa Bani Umayyah? Dakwah pada masa Bani Umayyah dapat diklasifikasikan dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu membuka wilayah dakwah baru. Ketika Bani Umayyah berkuasa, banyak wilayah-wilayah baru yang diislamkan, di antaranya Asia Kecil dan negeri Romawi. Ini adalah ekspansi wilayah yang menuju ke utara sampai ke Asia Kecil dan negeri Romawi. Lalu ekspansi ke arah timur itu adalah Mesir, Afrika Utara sampai ke Andalusia, Spanyol. Sehingga Umayyah itu
ketika Umayyah I jatuh di Damaskus, hancur, maka Umayyah II ada lagi di Andalusia atau di Spanyol. Ekspansi wilayah ke timur, ya, itu kawasan Sind dan negeri di seberang sungai. Ini sampai ke daerah India, Pakistan, Afghanistan. Ini adalah ekspansi wilayah ke timur. Lalu bagaimana dakwah di bidang kajian dan penulisan ilmiah? Gerakan ilmiah ini selalu bersamaan dengan gerakan ekspansi atau futuhat Islamiyah. Jadi setiap kali pasukan menundukkan pasukan baru, selalu ditindaklanjuti oleh para ulama dengan mengajarkan fikih, tafsir, hadis, dan ilmu keislaman lain. Mereka mengajarkan dan menjelaskan problematika yang sedang dihadapi. Para ulama menyebar ke seluruh pelosok negeri. Ada yang berangkat ke Mesir, ke Syam, dan Afrika. Ini adalah sebuah dakwah seorang ulama dulu, seorang sahabat dulu. Kalau sudah dakwah dimanapun dia itu menghadap, disitulah dia berjalan, berdakwah, pantang untuk kembali ke rumah. Tidak memikirkan keluarga lagi, tidak memikirkan anak mereka. Mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap terus berjalan, berdakwah, menyampaikan risalah. Selanjutnya, memakmurkan masjid dengan kajian keagamaan. Pada masa Daulah Bani Umayyah, fenomena profesionalitas dalam dakwah sudah mulai kelihatan. Muncul kelompok kajian, muncul halaqah di masjid. Para ustadz duduk di masjid dan dikelilingi oleh murid-murid. Ciri khas dari halaqah tersebut ialah kajian ilmiah, yaitu kajian tentang fikih dan hadis. Selanjutnya, pemurnian dan penanggalan bahasa Arab. Akibat langsung dari meluasnya dakwah Islam adalah terjadinya kontak budaya antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli. Untuk mengantisipasi rusaknya bahasa Arab yang juga bahasa Al-Quran, para ulama akhirnya berhasil meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab tersebut. Pelopor dalam bidang ini adalah Abdul Aswad Ad-Duwali. Pekerjaan ini diilhami oleh seorang yang salah membaca ayat Al-Quran, yaitu kata wa rasuluh dibaca wa rasulih. Beliau terusik mendengar bacaan tersebut yang akan merusak arti. Akhirnya beliau datang menemui Ziyad yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Basrah. Untuk memikirkan itu, ia meminta kepada Abdul Aswad agar meletakkan tanda-tanda yang membedakan antara harokah dan sukun. Lalu peradaban selanjutnya yaitu pengumpulan, penulisan, dan peletakan dasar-dasar metodologi hadis. Perhatian masyarakat terhadap hadis amat tinggi pada masa Daulah Bani Umayyah.
Bentuk kepedulian tersebut dibuktikan dengan 3 kegiatan, yaitu pengkajian, 2 pengumpulan, dan yang ketiga pembukuan hadis. Tidak hanya itu, ada juga peradaban di bidang hukum Islam. Pada masa ini ijtihad dilakukan dengan mengacu kepada hasanah yang telah dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Madzhab fikih yang belum sempat lahir pada masa kini, meskipun para mujahid seperti Al-Auza'i, Ibrahim An-Nauka'i, terus ada lagi Ja'far As-Shadiq sudah mulai bermunculan. Baru pada masa akhir Bani Umayyah, 2 imam mazhab, yaitu Imam Malik bin Anas yang hidup 96 sampai 179 Hijriah, dan Imam Abu Hanifah yang hidup tahun 80 Hijriah hingga 150 Hijriah di Irak. Itulah peradaban yang sangat kaya, peradaban yang sangat dahsyat dari kekhalifahan Bani Umayyah. Namun apa daya, yang namanya kekuasaan yang berkembang lalu jaya dan pada akhirnya mengalami kemunduran dan akhirnya runtuh. Apa sih faktor runtuhnya Bani Umayyah? Ada beberapa poin. Yang pertama, sistem khalifah diganti dengan sistem kerajaan. Ini adalah faktor kemundurannya. Sehingga apa? Sehingga banyak terjadi pemberontakan. Pemberontakan yang banyak dilakukan oleh kelompok Syiah. Syiah ini adalah pendukung Ali, Hasan, dan Husain, dan juga para pemberontak dari golongan Mawali, yaitu orang Islam non-Arab yang pada masa Bani Umayyah dinomorduakan. Nah, ini 3 faktor runtuhnya Bani Umayyah: sikap hidup yang mewah di antara para khalifah. Nah, ini catatan bagi kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang cendekiawan. Jangan hidup mewah, hidup yang serba biasa walaupun kita ini orang hebat. Jangan hedonis, jangan berlebihan mencintai dunia walaupun kita kaya. Nah, ini pelajaran bagi kita semuanya, karena hedonis, kemewahan akan menyebabkan yang namanya kehancuran. Selanjutnya yang menyebabkan runtuhnya Bani Umayyah, yaitu revolusi gerakan Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini adalah gerakan yang komunitasnya merupakan keturunan dari paman Nabi, yaitu Abbas, melakukan gerakan-gerakan. Dia menginginkan bahwa khalifah itu lebih baik dan berhak dipimpin oleh keturunan atau kerabat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi faktor runtuhnya Bani Umayyah, yaitu pertentangan antar etnis, misalnya antar Bani Quraisy dan Bani Kalb. Demikian sedikit uraian terkait dengan sejarah
peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.